Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Saripudin, NIM 186220138. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai mata kuliah teori akuntansi, yaitu tentang teori efisiensi pasar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pembahasan video kali ini itu mengenai efisiensi pasar. Nah, kalian harus tahu apakah efisiensi pasar itu. Nah, efisiensi pasar itu mengacu pada sejauh mana harga yang mencerminkan semua informasi relevan tersedia. Jika pasar efisien, maka semua informasi sudah dimasukkan ke dalam harga. Nah, sehingga ada cara untuk mengalahkan dalam tanda kutip itu pasar karena tidak ada sekuritas yang nilainya terlalu rendah atau tinggi. Nah, istilah tersebut diambil dari sebuah makalah yang ditulis pada tahun 1970 oleh ekonom Edward Fama. Namun, Fama sendiri mengakui bahwa istilah tersebut agak menyesatkan karena tidak ada yang memiliki definisi jelas tentang bagaimana mendefinisikan atau mengukur secara tepat hal yang disebut efisiensi pasar ini. Terlepas dari keterbatasan seperti itu, istilah yang digunakan untuk merujuk pada apa yang dikenal Fama hipotesis pasar efisien atau EMH. EMH menyatakan investor tidak dapat mengungguli pasar dan anomali pasar seharusnya tidak ada karena mereka akan segera diarbitrase. Fama kemudian memenangkan hadiah Nobel atas usahanya. Investor yang setuju dengan teori ini cenderung membeli dana indeks yang melacak kinerja pasar secara keseluruhan dan merupakan pendukung manajemen portofolio pasif. Efisiensi pasar dijelaskan ada 3 derajat efisiensi pasar. Bentuk lemah dari efisiensi pasar adalah bahwa pergerakan harga masa lalu tidak berguna untuk memprediksi harga di masa depan. Itu salah satu kelemahan dari efisiensi pasar. Nah, jika semua informasi relevan yang tersedia dimasukkan ke dalam harga saat ini, maka informasi apapun yang relevan yang dapat diperoleh dari harga masa lalu sudah dimasukkan ke dalam harga saat ini. Oleh karena itu, perubahan harga di masa mendatang hanya dapat disebabkan oleh tersedianya informasi baru. Berdasarkan bentuk hipotesis ini, strategi investasi seperti momentum atau aturan berbasis analisis teknis yang digunakan untuk perdagangan ataupun keputusan investasi tidak boleh diharapkan untuk terus-menerus mencapai pengendalian pasar di atas normal. Dalam bentuk hipotesis ini, masih ada kemungkinan bahwa pengambilan berlebih dimungkinkan dengan menggunakan analisis fundamental. Yaitu sudut pandang ini telah diajarkan secara luas dalam studi keuangan akademik selama beberapa dekade. Meskipun sudut pandang ini tidak lama dipegang secara dogmatis ya, bentuk semi kuat dari efisiensi pasar ini mengasumsikan bahwa saham menyesuaikan dengan cepat menyerap informasi publik baru sehingga investor tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih dan di atas pasar dengan perdagangan pada informasi baru. Nah, ini menyiratkan bahwa baik analisis teknis maupun analisis fundamental tidak akan menjadi strategi yang andal untuk mencapai pengambilan yang superior. Karena informasi apapun yang diperoleh melalui analisis fundamental sudah dimasukkan ke dalam harga saat ini. Hanya informasi pribadi yang tidak tersedia untuk pasar secara luas yang akan berguna untuk keuntungan dalam perdagangan dan hanya bagi mereka yang memiliki informasi tersebut sebelum pasar lainnya memilikinya. Contoh lain dari efisiensi muncul ketika anomali pasar yang dirasakan diketahui secara luas dan kemudian menghilang. Misalnya nih, pernah terjadi ketika sebuah saham ditambahkan ke indeks seperti S&P 500 untuk pertama kalinya. Akan ada dorongan besar pada harga saham itu hanya karena itu menjadi bagian dari indeks dan bukan karena ada perubahan baru dalam fundamental perusahaan. Nah, anomali efek indeks ini dilaporkan dan diketahui secara luas dan sejak itu sebagian besar menghilang sebagai akibatnya. Ini berarti bahwa dengan bertambahnya informasi, pasar menjadi lebih efisien dan anomali berkurang.
Mungkin itu materi mengenai efisiensi pasar, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.